Stop beli aglonema impor sebelum mengetahui hal ini. Ini hadiah giveaway yang saya adakan 20 September kemarin, dan nantikan pengundiannya. Nanti saya cari sahabat-sahabat aglonema yang memberikan kritik saran pada saya tambah Pink Katrina jadi 7 untuk hadiah giveaway. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ade Arizona, salam aglonema. Ya, di sini nanti saya akan memberikan review stok beli aglonema kalau tidak mengetahui hal-hal yang harus kita siapkan. Jadi jangan beli dulu aglonema import khususnya dari Thailand, tapi harus disiapkan alat-alatnya apa saja, terus medianya apa saja. Nanti saya akan terangkan satu persatu, okay? Jadi judul kali ini ialah stop beli aglonema import sebelum mengetahui hal-hal yang saya review nanti, okay? Sama hadiah giveaway nanti saya akan saya akan langsungkan istilahnya pemenang hadiah giveaway siapa saja di akhir video ini, okay? Oh iya, terima kasih yang sudah subscribe, like, share, dan komen untuk supaya channel aglonema Ade Arizona ini semakin maju. Nantikan selanjutnya apa saja yang harus disiapkan untuk sebelum membeli aglonema impor khususnya Thailand. Oh ya, untuk pertama yaitu sebelum membeli aglonema impor paling tidak itu 3 hari sebelumnya itu sahabat-sahabat aglonema harus sudah mempunyai media aglonema impor Thailand. Itu menurut saya, saya main impor itu sekitar 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Menurut saya yang paling cocok itu media sederhana. Menurut saya itu sekam fermentasi itu 2, terus daun bambu fermentasi itu 1, terus yang ketiga kokopit itu 1, terus yang keempat langsung pupuk dekastar, terus yang terakhir dolomit secukupnya. Ya, itu sebelum membeli aglonema paling tidak itu barang aglonema itu datang itu harus mempersiapkan itu dulu. Yang pertama yaitu media. Menurut saya itu yang paling penting. Jadi menurut saya untuk media jadi beli di toko pertanian itu kurang cocok menurut saya. Istilahnya adaptasi dari Thailand itu cocoknya pakai media yang saya terangkan tadi. Jadi ada sekam fermentasi, daun bambu fermentasi, kokopit, dekastar sama dolomit itu yang paling cocok. Terus yang kedua itu masalah tempat.
Jadi tempat juga harus diperhatikan, soalnya aglonema itu tidak bisa langsung terkena matahari. Paling tidak itu ada tempat yang memadai untuk aglonema ini bisa hidup. Untuk di kandang saya itu ada yang pakai UV dan paranet. Jadi pakai UV, plastik UV itu tidak kehujanan, dan paranet. Sedangkan ada yang kehujanan itu paranet double paranet. Jadi kalau untuk aglonema import sebaiknya itu yang pakai UV sama paranet, jangan terkena air hujan dulu. Kebanyakan aglonema Thailand itu aglonema kultur, jadi untuk adaptasi di Indonesia itu susah. Jadi saya sharing pada teman-teman, soalnya saya sudah 3-4 tahun ini main aglo impor. Ya banyak yang mati, paling 1000 itu yang mati sekitar 30-40 itu ada, 1000-an. Jadi paling tidak mengantisipasi aglo impor itu bisa hidup di Indonesia. Susahnya kalau luka sedikit di batang itu udah sulit untuk mengobatinya untuk aglo impor. Beda sama aglo lokal itu kita potong saja, terus kita kasih floral foam itu bisa. Tapi kalau impor ini agak lumayan susah. Oke. Jadi itu yang kedua. Jadi untuk tempat paling tidak memadai untuk aglonema. Oke. Yang kedua. Untuk yang ketiga, siapkan cairan untuk merendam nanti bawah aglonema, yaitu akar batang bawah itu 1 hari sebelum aglo datang. Jadi kita membuat cairan. Yang pertama, air setengah ember ukuran 10 liter. Oke, paling setengahnya ember itu kita siapkan dulu. Terus yang kedua, setengah sendok teh vitamin B1, setengah sendok teh saja. Biasanya untuk ya paling tidak satu sendok teh itu untuk 5 liter air sudah cukup. Yang ketiga, 2 sendok makan antrakol dan ditambah fungisidanya untuk mencegah jamur masuk ke aglonema. Aglonema yang tanpa pot dibersihkan dulu pakai air. Jadi kan dari seller itu ada yang tanpa media, tanpa pot. Itu barang datang dibersihkan dulu pakai air, terus bagian yang bawahnya direndam ke cairan tersebut. Jadi cairan tersebut itu paling tidak 1 hari sudah dibuat. Oke. Kalau dikirim tanpa pot, potnya langsung dimasukkan saja nggak apa-apa, direndam paling tidak 1 jam. 1 jam itu udah bisa. Jadi untuk teman-teman kalau bisa untuk membeli aglonema impor yang dari Thailand, sebaiknya pakai pot, pakai media. Memang ongkos kirim memang mahal ya. Untuk paling 2 pot itu 1 kilo. Kalau cabut kan bisa 7-8 1 kilo. 1 kilonya bisa 7 pohon kalau cabut. Tapi kalau pakai pot itu bisa 2 pot, 2 tanaman aglonema. Sebaiknya pakai pot aja dulu. Oke. Soalnya kenapa? Kalau pakai pot, barang Thailand itu banyak seller yang jual. Istilahnya dari Thailand ke importir itu sudah dijabut. Terus importir itu menanam dulu sebelum jual, kan menanam dulu itu paling 1 minggu sudah dilempar ke seller.
dijabut, sudah 2 kali jabut ya. Dari reseller ke seller itu juga dijabut juga. Jadi paling tidak itu aglonema itu 1 bulan itu reporting paling tidak 2 kali, jangan sampai lebih. Kalau aglo impor reporting di atas 2 kali itu banyakan mati, stres, banyakan itu. Semakin reporting semakin banyak kan semakin luka di batang, di pas perjalanan packing, perjalanan pas ekspedisi itu. Oke. Terus itu yang keempat, pot sesuai dengan akar, jangan lupa dicek lubang bawah pot itu lubangnya istilahnya bisa mengeluarkan air pas kita untuk menyiram, paling enggak dikasih lubang agak besar. Oke. Jadi pot paling tidak sesuai dengan akar tanaman tersebut. Kalau saya menggunakan, kalau kecil menggunakan 10, kalau sedengan itu pakai 12, kalau yang agak besar biasanya saya akan menggunakan pot ukuran 15 itu. Dan jangan ya, biasanya kalau teman-teman menanam biasanya langsung dipindah ke pot tawon, biasanya kan lebih indah ya, tampilannya lebih indah, tapi porsi akar sama pot itu biasanya lebih besar potnya, itu juga jelek. Semakin besar pot itu semakin banyak air tergenang di dalam media. Terus dengan akar itu cuma tanaman itu cuma membentuk akar, tidak membentuk daun. Jadi sebaiknya pot proporsional, jangan melihat indahnya gitu ya. Kita indah mesti pakai pot tawon itu putih itu bisa, tapi kalau saya mending yang ya pot tawon tapi yang sesuai dengan akarnya. Jangan terlalu besar. Untuk yang kelima, setelah aglonema ditanam, ditaruh di tempat yang sangat teduh. Biasanya saya kan di sini ada rak seperti ini, yang bawahnya itu pakai asbes, itu saya taruh di bawahnya itu, jadi sangat teduh sekali. Diusahakan jangan terkena sinar walaupun sedikit dulu, jangan, kita taruh di tempat yang teduh dulu. Terus apabila aglonema agak layu karena pengiriman tanaman, terus kita sangga paling enggak untuk menjaga daun itu tetap utuh. Kalau terkena angin mungkin nanti akan layu ya, akan lonyot itu ya. Terus kita untuk menyangga sederhana, yaitu untuk tusuk sate itu aja. Tusuk sate itu diputeri pot paling enggak 4, terus kita 6 pakai raffia buat menjaga daun-daunnya itu tetap tegak. Dan nanti kemungkinan kalau yang tangkai pendek itu paling 4 hari itu sudah berdiri. Tapi memang kalau tangkai panjang itu memang agak lama, biasanya 1 minggu lebih untuk bisa utuh ke atas. Jadi untuk penaruhan kita taruh di tempat yang sangat teduh dulu, paling tidak 1 minggu lah, 1 minggu. Untuk yang keenam yaitu perlakuan selama masa penyegaran itu. Untuk perlakuan yang pertama untuk penyiraman itu 3-4 hari sekali aja, dan jangan terkena daun dulu. Ke media sama kemediannya saja, kemediannya saja untuk penyiraman airnya ya. Yang kedua, untuk supaya, kalau saya itu menggunakan
spray vitamin B1 sama antonik di media dan batang. Satu kali sehari selama 1 minggu itu semprot terus kalau saya ya. Biar cepat sehat, cepat seger. Oke. Untuk yang ketiga, diusahakan jangan sering dipindah-pindahkan atau goyang. Selama masa penyegeran itu jangan suka dipegang terus dipindah-pindahkan, itu jangan terlalu sering ya. Biasanya untuk teman-teman sahabat aglonema kalau baru pertama punya aglonema itu sering pegang daun, padahal itu akan membuat daun itu lonyot. Oke. Soalnya daun aglo impor itu memang agak rawan terkena. Misal kita baru pegang gorengan kan berminyak, langsung pegang tanaman, itu memang jangan dulu. Kalau aglonema lebih baik kalau kita mau melihat itu pakai potnya saja, kita jangan pegang daunnya, memang rawan ya. Rawan, jangan pegang dulu. Dan setelah itu kalau udah 1 minggu biasanya udah segar, terus kita kasih ke rak-rak seperti ini. Jadi untuk penyinaran 65% itu sudah bisa nanti kalau udah seminggu. Oke. Mungkin cukup itu dari saya masalah jangan beli aglonema dulu sebelum mempersiapkan itu tadi yang saya sebutkan tadi. Oke. Untuk itu nanti saya akan bacakan siapa pemenang giveaway nanti siapa saja, dan semoga acara ini bisa membantu teman-teman sahabat aglonema untuk mengetahui bagaimana cara perawatan aglonema impor yang dari Thailand. Memang agak susah, soalnya aglonema itu ada 2, aglonema impor dan aglonema lokal. Jadi kalau lokal itu aglonema hibrid Thailand yang ditani di Indonesia itu termasuk lokal juga. Biasanya kalau suksom tapi sudah ditani ke kita itu akan menjadi lokal. Nah, lokalnya itu yang daun satu, istilahnya daun satu itu lebih wantek lah daripada yang dari Thailand langsung. Oke. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, dan terima kasih yang sudah subscribe. Nantikan selanjutnya, mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi ada untuk istilahnya perawatan aglonema. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang di kolom IG itu sudah hampir 400 sampai 500. Terima kasih apresiasinya pada teman-teman yang sudah mengikuti giveaway dari saya. Dan yang ini hadiah-hadiahnya saya tambahi pink Yulia. Oke. Untuk hadiah ketujuh ini aglonema no name. No name diperoleh ini. Untuk aglonema marenatana ini isi 2 diperoleh ini. Untuk aglonema ini splash hadiah ke-5 diperoleh ini. Oke. Dan hadiah ke-4 Pride of Sumatera pos diperoleh ini.
Ya. Dan untuk yang ketiga, red anjamani termasuk besar ini diperoleh ini. Ya. Dan yang kedua, pink Yulia diperoleh ini. Dan yang pertama ini diperoleh ini. Oh iya, semua komentar, masukan sudah saya baca semua, tapi belum saya jawab. Terima kasih atas saran dan usul. Bagi saya itu merupakan masukan yang sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.